Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil jabbar al-qahhar. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati tawalla kal abtar. Washkuruhu ala kasrati fadhil midrar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yaskulu bihal mizan fil mahsyar wa tunziqa ilaha min azabin nar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar afdalu man hajja wa i'tamar al-mab'usu ila al-aswad wal abyad wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil athhar wa sabil akhyar al-faizina bi syarafil afdar, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna syahrakum hadha syahru Dzul Hijjah syahrallahil azim. Tuba liman yattaqillah wa yaqtadi bi rasulih wa yuzahidu fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral sidang salat Idul Adha yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha sebaik mungkin melaksanakan segala apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan bermacam-macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Wabil khusus pada hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah ini, pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha, yaitu hari raya Idul Kurban. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang telah membereskan wukufnya di padang Arafah, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan zahir dan batin, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan senantiasa mereka diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan yang sunnah. Dan mudah-mudahan mereka kembali ke tanah airnya, wabil khusus jemaah dari Indonesia, mendapatkan titel haji yang mabrur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kita yang ada di sini yang mendoakan, dan kita yang melaksanakan sholat Idul Adha di sini, dan kita tidak dan belum melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan, niat kita yang ingin berada di tempat yang begitu mulia, mudah-mudahan di lain kesempatan Allah memberikan kita kesempatan, Allah memanggil kita dengan memudahkan segala urusan-urusannya, dengan diberikan kita kesehatan, luang waktu dan rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan daripada rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Dan mudah-mudahan walaupun seandainya seumur hidup kita tidak bisa melaksanakannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk dibadalkan haji oleh anak-anak keturunan kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sebagaimana daripada firman Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya Allah telah menyediakan memberikan daripada telaga Kausar, yaitu telaga yang dikhususkan oleh Allah untuk Rasulullah SAW dan seluruh umat-umat. Orang yang bisa meminum telaga ini maka seumur hidupnya tidak akan pernah merasakan kehausan. Tentunya apa yang telah Allah sediakan di surga nanti berupa telaga Kausar itu perlu kita perjuangkan dengan segenap jiwa raga kita, menjaga akidah kita agar selalu konsisten menjadi umat Islam, wabil khusus menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau seandainya kita tidak berusaha dengan segenap jiwa raga kita, khawatir hari ini kita Islam, hari ini kita beriman, khawatir ketika nanti di akhir hayat kita, maka nanti dikhawatirkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang paling rugi adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah sedangkan di masa hidupnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu hal-hal yang bisa menyebabkan kita mati su'ul khatimah wajib kita ketahui dan wajib kita waspadai. Apa itu? Jangan kita menggunjing, membenci, menggibah, memfitnah daripada saudara-saudara yang semuslim. Apalagi kita menggunjing para ulama-ulama, apalagi ulama-ulama tersebut telah dijadikan dan dipilih oleh Allah sebagai para kekasih. Orang yang berani mencela para ulama, mencela umat Islam, mobil khusus kepada para walinya Allah, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka oleh karena itu sebagai tanda syukur karena telah disediakannya telaga Kausar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah. Maka di sini kita wajib jangan pernah merasa terbebani, karena salat itu merupakan wujud pengabdian kita kepada Allah dan sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dijadikan sebagai seorang muslim. Tidak ada manfaatnya ketika kita tidak muslim hidup dengan bergelimang harta, tahta dan apa-apa yang kita punya di alam dunia ini kalau seandainya kita mati tanpa membawa Islam. Tidak ada manfaatnya. Tetapi semiskin apapun kita, sengsara apapun kita, penderitaan yang kita alami di alam dunia ini, kalau kita mati membawa iman, mati dalam keadaan Islam, maka bisa dipastikan kita akan jadi orang yang berbahagia selamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan, berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada keluarga dan para jamaah sekalian, jangan pernah merasa terbebani dengan perintah sholat 5 waktu, karena itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pun pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat Allah Subhanahu wa taala wanhar, memerintahkan kepada Rasulullah SAW yaitu berkurbanlah. Makanya di sini riwayat yang sudah masyhur dan kita semua pada tahu bagaimana riwayat yang begitu luar biasa, peristiwa yang begitu luar biasa, dan kita pun belum tentu mampu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara itu, yaitu diujinya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu sampai hari ini risalah tersebut menjadi risalah Rasulullah SAW yang harus kita lakukan. Karena hukum di sini merupakan hukum sunnah, tetapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yaitu sunnah yang mendekati wajib berdoa. Bagi siapapun yang mampu, bagi siapapun yang memiliki kelonggaran rezeki,
Bagi siapapun yang mengaku muslim, maka wajib dia melaksanakan yang namanya kurban. Setiap tahun dia berkurban, maka terus diberikan pahala yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita punya prinsip bahwa kita sedikit ibadah, maka kita akan mengejar. Kalau hari ini kita belum mampu untuk berkorban, maka terus berajab dalam hati kita, ya Allah, suatu saat saya pasti akan berkorban. Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Jika di tahun ini hamba belum bisa berkorban, panjangkanlah umur saya sampai tahun depan. Kalau hari ini rezeki saya belum mencukupi untuk berkorban, ya Allah, luaskan rezeki saya agar saya bisa berkorban. Kenapa? Karena saking istimewanya daripada kurban tersebut. Kita yang sudah berkorban, alhamdulillah. Kita yang belum berkorban, jangan bersedih, karena kita masih ada kesempatan dan masih ada waktu. Selagi di hati kita berazam ingin melaksanakan kurban. Yang berbahaya kalau seandainya di hati kita tidak ada sama sekali niatan untuk berkurban. Ini bahaya. Kalau seandainya ada seorang muslim, dia tidak sama sekali kepingin untuk berkurban, bahkan dia merasa rugi ketika dia mengeluarkan uang untuk membeli kurban, kemudian disembeli, kemudian dibagi-bagikan kepada saudaranya, tetangganya, maka orang yang seperti ini orang yang paling celaka. Rasulullah disuruh memilih kepada dia, apakah dia mau mati dalam keadaan Nasrani atau dia mau mati dalam keadaan Yahudi. Saking tidak ada harga dirinya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, melembutkan hati kita agar kita selalu dan selalu menerima arahan-arahan, contoh-contoh daripada Rasulullah SAW yang disampaikan oleh lisan-lisan para ulama-ulama kita. Apa yang kita miliki semua ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita punya adalah alat untuk kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan amal ibadah dengan sebaik mungkin. Jangan pernah merasa apa yang kita punya ini punya kita. Jangan. Orang yang tertipu adalah orang yang merasa apa yang dimilikinya adalah punya diri. Tapi orang yang paling beruntung, dia adalah yang paham bahwa apa yang dimilikinya, ruh, napas, kesehatan, waktu, rezeki, kekuatan, tenaga, pemikiran, akal sehat merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Inilah orang-orang yang cerdas, sehingga dia paham karena ini adalah sebuah titipan, ini adalah sebuah amanah, ini hanyalah sebagai alat, maka dia pergunakan. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada ruh, dia pergunakan alat ini, dia pergunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga para hadirin, jangan juga ketika kita mampu berkurban merasa bahwa ketika kita sudah berkurban kita sudah melaksanakan dengan bagusnya. Kita memilih kambing yang paling mahal, sapi yang paling mahal, kerbau yang paling mahal, kemudian kita yakin dengan besarnya kambing, dengan besarnya itu sapi ataupun kerbau, besarnya, mahalnya, maka itu semakin besar dari pahala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika syakharaha lakum litukabbiru wallahu 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, daging-daging unta dan darah itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita,
pengabdian kita kepada Allah bukan besar ataupun kecilnya hewan kurban, atau mahal ataupun murahnya hewan kurban, bukan. Tetapi niat kita berkurban itu semata-mata sebagai tanda kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang berkurban tapi mereka hanya membuang-buang uang saja. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia karena niatnya pengen dipuji, dia niatnya pengen kesohor, pengen dianggap sebagai orang kaya, pengen dianggap sebagai orang yang paling hebat, sehingga dia merasa bahwa dia yang paling hebat, paling segala-galanya di atas orang lain. Orang yang seperti ini secara zahiriyah kelihatan dia berkurban, tapi pada hakikatnya dia tidak sama sekali berkurban. Dia berpikir bahwa dia telah menunaikan kesunahan muakkad. Dia berpikir dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat nilai-nilai ketakwaan. Kenapa? Karena dia niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan daripada kaidah-kaidah berkurban, marilah tancapkan dalam diri kita bahwa kita semua hanyalah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita paham bahwa niat kita di dalam beribadah khususnya berkurban hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tidak memuji kita, walaupun orang tidak menyanjung kita, itu sangatlah tidak penting. Kenapa? Karena yang terpenting adalah mendapat sanjungan dan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yunfiqu min khairi fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yutawaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apa-apa harta yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak kecuali untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberikan pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan pernah dirugikan. Setiap apa-apa amal baik yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing, apapun bentuk. Maka ketika kita berniat bersedekah, berinfak, baik berkurban ataupun menolong sesama, berbagi, kalau bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sayang dan sungguh sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya menganjurkan kepada para santri, ketika kita tidak mampu untuk dan belum mampu, belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkurban seperti layaknya kambing, sapi ataupun kerbau, maka kita latih diri kita itu untuk belajar berkurban dengan unggas. Kenapa? Untuk melatih. Latihan itu mahal. Orang yang kalau sudah berlatih dia akan terbiasa. Dan orang tidak akan pernah terbiasa kalau dia tidak sering berlatih. Makanya prinsip-prinsip daripada kita melatih diri kita dengan amal-amal yang kecil, dengan secara rutin, insya Allah ketika kita beramal, berinfak, melakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan materi secara besar, tidak akan pernah terganggu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa memberi. Tapi bagi orang yang sama sekali jarang memberi, bahkan tidak pernah memberi, maka ketika dia memberi sedikit saja, dia akan selalu mengungkitnya, dia akan selalu mengingat-ingatnya, bahkan dia mencatatnya, bahwa saya telah melakukan ini, bahwa saya telah melakukan ini, bahwa saya telah melakukan infak ini, saya bersedekah sekian, 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 dan sekian. Inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di hari yang mulia ini, marilah kita tancapkan diri kita. Di sarang tahun ini saya mengajak
kita mengikuti konsep-konsep para wali. Para wali yang kita wasuli, mereka adalah contoh-contoh yang konkret dan sudah terbukti mereka sukses. Bukan cuma sukses di akhirat, tetapi di dunia pun mereka sukses. Maka ketika ada ajaran-ajaran dari saya yang kurang pas, itu hanyalah bagian daripada rasa was-was kalian saja. Insya Allah kalau kita yakin dengan ajaran metode-metode guru-guru kita, walaupun terasa aneh, terasa janggal, insya Allah ke depan ketika kita pahami, maka ternyata tidak ada rasa yang janggal, itu tidak ada. Rasa janggal itu hanya rasa was-was. Rasa was-was yaitu disebabkan oleh bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu pentingnya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena ulama sepakat ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, itu akan meneguhkan keyakinan kita, akan meneguhkan hati kita di dalam meniru dan mengikuti daripada ajaran-ajaran para ulama-ulama kita. Abah Guru Sepuh pun, Habib Soleh Tangkul, Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Gersik, ini adalah sosok-sosok wali, termasuk guru saya Abuya Ahmad Ghazali bin Abdullah. Beliau ini adalah orang-orang yang sukses. Saya tidak terlalu banyak memikirkan rasio otak saya. Ketika ada rasa was-was, saya buang rasa was-was itu, dan ternyata begitu luar biasa hasilnya. Ingat para hadirin, rasa takut yang ada dalam hati kita hanyalah rasa was-was. Takut kalau kita gak berhasil, takut kalau kita rugi di dalam melakukan hal-hal yang sekira-kiranya mengganggu keduniaan kita. Tidak mungkin seseorang bisa berhasil tanpa adanya pengorbanan. Nah, inilah daripada momen-momen yang harus kita kuatkan. Seseorang bisa berhasil harus ada perjuangan, dan tidak mungkin ada perjuangan tanpa adanya pengorbanan. Berapa banyak orang yang berhasil, yang ingin berhasil tapi tidak mau berjuang. Berapa banyak orang yang ingin berjuang tanpa mau berkorban. Ini hanyalah sebuah halusinasi yang tidak ada manfaat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sikap-sikap was-was. Mudah-mudahan hati kita diteguhkan. Apalagi kita malu kita. Mental kita ini lemah. Lihat bagaimana buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memuji Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Bagaimana karena keyakinan yang kuat, Allah tidak menzoliminya. Diganti mereka dengan apa itu yang namanya kambing itu. Lihat, Allah tidak membunuh mereka, tidak saling bunuh mereka, tidak. Tetapi diganti. Tapi ujian itu. Kalau mental yang tidak kuat, keyakinan yang tidak kuat, keyakinan lemah, pasti akan mundur itu. Termasuk diri kita semua. Saya pesan, apapun ujian yang kita lalui, ingat rasa was-was lawan. Jangan pernah takut. Makanya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, dituntut ni'mal maula wa ni'man nasir, agar kita selalu teguh. Dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, agar setan tidak selalu membisikkan rasa was-was di dalam hati kita semua. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sedekahkan, apa-apa yang kita korbankan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apapun, sekecil dan sebesar apapun, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Kalaupun ada rasa-rasa was-was, ada rasa-rasa yang kurang, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, dan Allah jaga sehingga Allah terima amal ibadah kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nas'alullahu ayyutila amarona wa yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih, wa yarzuqana wa iyyakum rahmatuhu wa ridha, yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa ni'matihi, wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadi muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ayada bi farahi wa syurur wa du'afa lil muttaqin jazilan zur. Fasubhana man harama sawmahu wa wajaba fitrahu wa hada fihi min al-ghurur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala fa huwa haqqun ma'mun wa dalla mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan yashrahu Allahu lana biha sudur. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi yaquma ala al-islami ba'da nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daiman mutalazimain ila yaumil ba'si wa syurur. Amma ba'du fa ayuhan nas ittaqullaha wa alamu anna yawmakum hadha yawmun nadhim fasiru fi min salati ala nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin warhamna wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina kama rabbawna shighara. Waj'al masyayikhina wa muslimin al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana ya arhamar rahimin. Allahumma qina bihalalika wa qina siwak. Allahumma sallallahu alaihi wa jannah wa min syafatika wa jannah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika wa yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayuhan nas ittabi'u furuzamakum fi hadzal yawm at-tasir bi-ahsani du'a. Allah subhanahu wa ta'ala fa inna du'a fi hadzal yawm mustajab wa syarri tawbati wa istighfar ilaihi min jami'i dhunub wal akhtai fa inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu tatahirin fasal min amali salihah min sadaqatil fuqara wal masakin wal atsami wal ahmi wasaidu kalama yahtadi ila musyahadatikum fa inna jami'a amalikum fi hadzal yawm maqbula wa Allah yuhibbul muslimin. Summa aksiru min dzikri wa qira'atil Qur'an wa salatil nabi wa dzalika kullu ma tubisa amalin. Ja'alallahu wa iyyakum min al-zalimin muttaqin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladhi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa dhikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin.